Halo Sobat Kata Data, hari ini kita ketemu lagi dalam diskusi politik kita tentang pemilu dan partai politik. Kita hari ini berdiskusi dengan Mas Anies Mata, Ketua Umum Partai Gelora. Nah, Partai Gelora ini adalah partai yang baru akan ikut pemilu di 2024 mendatang. Kita akan cari tahu bagaimana partai ini ke depan dan apa sebenarnya yang ditawarkan untuk kita sebagai pemilih nantinya. Selamat siang Mas Anies. Selamat siang Mbak Ira. Mas, ini kan kita baru ikut pemilu dan teman-teman mungkin belum terlalu tahu dengan Partai Gelora. Bisa disampaikan dulu kenapa sih Gelora ini lahir dan apa hal yang berbeda dari Partai Gelora dengan partai lainnya? Saya selalu mengulang-ulangi Mbak Ira ya, bahwa Partai Gelora ini lahir di tengah krisis. Dan dalam manifesto Partai Gelora, yang kita antisipasi dan yang menjadi sebab kelahiran Partai Gelora ini karena dunia secara keseluruhannya akan mengalami satu krisis yang panjang, bersifat multidimensi, sangat kompleks dan berlarut. Oke. Begitu Partai Gelora lahir, langsung ada COVID. Dan itu menggelorakan semangat untuk bangkit. Iya, jadi artinya premis dasar sekaligus alasan mengapa Partai Gelora ini lahir karena asumsi tentang akan datangnya krisis itu ya. Dan ternyata setelah krisis akibat COVID selama 2 setengah tahun lebih ya, setelah itu kita menyaksikan perang Ukraina. Oke. Dan sekarang kita menyaksikan perang di Palestina. Oke. Sebelumnya kita menyaksikan pergolakan berbagai macam kudeta di Afrika. Artinya dengan kata lain, krisis yang kita asumsikan yang menjadi sebab lahirnya Partai Gelora, satu persatu ini menjadi kenyataan. Oke. Ada krisis dalam skala geopolitik yang disebabkan oleh perang supremasi, konflik supremasi antara kekuatan adidaya ini, antara Amerika dan sekutunya dengan Cina dan juga sekutunya ada Rusia dan lainnya. Dan ini pasti punya dampak yang luar biasa bagi kita semuanya secara global ya. Kita sudah merasakan sendiri kan. Nah, mengapa Gelora lahir di tengah krisis itu? Ada perang supremasi, ada ancaman juga perubahan iklim, artinya ada ancaman perang sekarang, ada ancaman bencana, ya kan? Yang terus-menerus ada. Mengapa Partai Gelora harus lahir di tengah krisis itu? Karena kita ingin menjadi solusi bagi bangsa dalam situasi krisis itu. Artinya apa? Partai ini membutuhkan satu arah, satu kompas yang bisa menavigasi bangsa melewati krisis yang sangat kompleks ini. Berangkat dari situasi eksternal, lalu itu kemudian dibawa ke Indonesia untuk membawa Indonesia bisa tumbuh dan keluar. Karena itu kami membaca, ini kita di Partai Gelora nih Mbak Ira ya, bahwa krisis global ini bisa setiap saat membawa kita dalam ancaman perang, tapi pada waktu yang sama ada ancaman perubahan iklim yang bisa setiap saat membawa bencana alam yang sangat besar. Ya. Tapi juga ini akan punya turunan krisis-krisis yang lainnya. Akan ada perang kawasan, akan ada krisis ekonomi, dan sekarang kan krisis ini yang kita saksikan. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kami memulai dari asumsi dasar tadi ini. Kenapa kita memulai dari asumsi dasar itu? Karena sejarah Indonesia menunjukkan bahwa perubahan-perubahan besar dalam hidup kita sebagai bangsa selalu terjadi dalam potongan sejarah itu. Misalnya, dulu kita dijajah oleh Eropa karena ada revolusi industri besar yang membuat mereka ingin punya sumber daya baru. Kan kita nggak ada hubungan sama Eropa waktu itu Mbak Ira kan? Ya, betul. Dalam pengertian, apa salah kita kalau kita tiba-tiba kita dijajah? Selanjutnya, kita dijajah oleh Jepang. Karena Jepang membutuhkan basis militer waktu masuk ke dalam perang Asia Pasifik. Tapi kita juga merdeka karena Jepang kalah. Artinya juga terpengaruh oleh faktor itu. Peristiwa G30 SPKI itu kan terjadi di pertengahan perang dingin. Iya kan? Nah sekarang artinya dengan kata lain bahwa semua peristiwa penting dalam sejarah kita ini selalu merupakan refleksi
dari apa yang terjadi di tingkat global. Nah, sekarang saya membaca bahwa ada krisis global, tapi pada waktu yang sama ini juga adalah peluang. Jadi kita mesti membacanya seperti dulu kita membaca peluang kemerdekaan waktu Jepang masuk dalam Perang Pasifik. Oke. Nah, dengan cara membaca seperti itulah, maka kita di Partai Gelora membuat satu semacam cita-cita yang bisa menyatukan kita sebagai bangsa. Bagaimana menjadikan Indonesia sebagai superpower baru di tengah krisis ini. Lalu bagaimana keinginan itu diturunkan dalam visi dan misi partai yang kemudian akan dibawa untuk pemilu 2024 ini? Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan kalau kita ingin menjadikan Indonesia sebagai kekuatan superpower baru adalah mendorong terjadinya rekonsiliasi elit. Itu dulu ya. Kenapa? Karena tanpa rekonsiliasi elit, negara besar seperti Indonesia ini ada dalam ancaman disintegrasi. Negaranya terlalu besar. Tapi yang membuat ancaman disintegrasi ini lebih nyata itu karena dalam beberapa pemilu terakhir, khususnya Pilpres 2014, 2019, kita menyaksikan ada pembelahan yang luar biasa. Nah, pembelahan ini bisa menjadi bibit dari disintegrasi bangsa. Karena itu kita mendorong terjadinya rekonsiliasi elit, dan itu salah satu sebab kenapa saya dulu dan kita di Partai Gelora ini mendorong misalnya Pak Prabowo masuk dalam kabinet Jokowi. Dan Pak Jokowi kita sampaikan kepada beliau supaya beliau menerima Pak Prabowo sebagai simbol rekonsiliasi. Simbol rekonsiliasi ini juga menurut saya nanti ya, kalau misalnya Pak Prabowo mengangkat Gibran sebagai cawapresnya sebagai pasangan beliau, dan itu didukung juga akan menjadi, itu akan didukung oleh Partai Gelora, itu juga akan menjadi simbol rekonsiliasi. Gitulah. Menarik Mas Anies. Gelora lahir dengan semangat membawa perubahan, membawa hal yang baru dalam politik Indonesia. Tapi sebenarnya ini jadi pertanyaan oleh banyak teman-teman, juga mungkin netizen juga sering. Gelora bukanlah orang-orang baru, walaupun partainya baru. Apa yang menjadi pembeda Gelora hari ini dengan partai-partai yang sebelumnya? Kan kalau Anda melihat yang Anda tanyakan kan perbedaannya dengan PKS kan? Iya, kan? Semua orang tahu seperti itu. Iya. Sebenarnya waktu kita mendirikan partai ini, Anda mengenal saya sejak saya ada di PKS sebagai sekjen maupun sebagai presiden dalam waktu yang lama, dan sebagai pendiri, saya selalu membawa satu ide yang konsisten. Datang ke tengah itu. Dulu saya memproklamirkan dulu yang namanya partai terbuka gitu ya. Karena saya tahu betul bahwa Indonesia ini hanya bisa dipimpin dan bisa melewati semua krisis yang besar itu kalau kita ada di tengah. Saya tidak ada di kanan jauh, tapi kita sekarang bergerak dari kanan ke tengah. Jadi kalau Anda bertanya, secara spektrum ideologi kita ada di kanan tengah dan di kiri tengah di sini nih. Secara kanan spektrum. Tengah, kiri tengah. Dan tengah ini ya. Berarti itulah Indonesia ya. Itulah Indonesia sebenarnya. Karena dari awal saya meyakini betul bahwa di Indonesia ini kan ada dua nilai yang paling penting, Mbak Tira. Apa itu? Ini penelitian saya lakukan dalam waktu yang agak lama ya. Tapi jadi disertasi? Enggak, saya sendiri karena saya ingin, karena inilah komponen dari ideologi atau narasi besar yang dibawa oleh Gelora. Yang pertama itu agama, yang kedua adalah keluarga. Artinya apa? Masyarakat Indonesia ini by nature itu religius. Ya. Orang yang beragama itu. Nggak ada satu kekuatan liberal atau sekuler yang bisa menghilangkan identitas ini dari bangsa Indonesia. Nggak ada. Dan berdasar survei memang kita adalah negara yang religius. Ya. Sekarang survei juga menunjukkan tingkat kesadaran beragama masyarakat sangat tinggi. Itu sebabnya di Indonesia ini tidak ada ruang bagi partai-partai liberal yang terlalu besar. Ya. Yang kedua, keluarga. Artinya apa? Orang Indonesia itu masyarakat komunal. Selalu pengen bersama, guyup begitu ya. Itu sebabnya orang religius tetapi moderat, ada di tengah gitu loh. Kita selalu menjunjung tinggi persatuan, dan masyarakat kita itu masyarakat yang otoritatif, seperti masyarakat keluarga. Orang tua itu dihormati,
pemimpin itu dihormati dalam masyarakat kita itu ya. Jadi Indonesia ini hanya bisa dipimpin dengan dua falsafah dasar ini, agama dan keluarga. Dan menurut saya pilihan tengah inilah yang membawa yang menjadi core atau inti dari narasi Partai Gelora. Dan itu dituangkan dalam visi dan misi dengan religiusitas dan kekeluargaan tadi. Nah, dari sini kita memandang persoalan yang terjadi di tingkat global, persoalan geopolitik yang terjadi secara global. Dengan semangat keagamaan dan dengan semangat kekeluargaan seperti ini, kita sebagai bangsa insya Allah bisa survive, dan bukan hanya survive di tengah krisis global ini, tapi juga bisa melakukan lompatan besar menjadi kekuatan global baru. Nah, salah satu cara untuk menuangkan gagasan Gelora itu adalah dengan menjadi anggota legislatif di parlemen melalui pemilu ini. Apa yang jadi sorotan, isu-isu yang jadi prioritas oleh caleg-caleg dari Gelora di pemilu ini? Agenda yang kita bawa ini sebenarnya adalah agenda kebangkitan. Ini akan sangat berbeda sekali dengan sekedar agenda yang berbasis pada pendekatan political marketing ya. Tapi benar-benar adalah agenda kebangkitan. Dalam situasi kalau di mana terjadi krisis global seperti ini, pasti yang akan menjadi agenda utama kita itu kan adalah agenda persatuan nasional. Itu ya. Karena itu semua hal yang berkaitan dengan proses persatuan ini harus kita dorong. Persatuan. Iya. Jadi misalnya sekarang kita ada dalam koalisi KIM, Koalisi Indonesia Maju ini kan, secara besaran kan ini koalisi yang paling besar sekarang kan dalam koalisi Capres ini kan. Representasi persatuan. Karena menurut saya ini adalah representasi persatuan itu. Yang kedua, agenda pembangunan sumber daya manusia. Karena kita mengalami, sebenarnya sih tidak tertinggal ya, tapi tidak tumbuh secara masif di sini itu. Agenda pembangunan sumber daya manusia ini nanti salah satu manifestasinya itu adalah kita akan mendorong insya Allah kuliah gratis itu ya. Tapi kalau Anda lihat kan kampanye Pak Prabowo kan juga sudah banyak di sisi ini ya, makan siang gratis ya. Karena nanti konsepnya semua manusia Indonesia sejak dia ada dalam kandungan ibunya sampai dia berumur 18 tahun paling tidak, dia dirawat oleh negara. Dari sisi ini nanti dia menjadi orang dewasa sampai umur 18 tahun. Jadi kira-kira kalau pendidikan ini supaya anak ini lahir tidak dalam keadaan stunting. Berarti sampai 18 tahun, 17 kan tahun. Misalnya sekarang Mbak Ira ya, angka kelahiran, angka kehamilan di Indonesia kira-kira sekitar kan 4 juta setiap tahun ya. Tapi sepertiga dari bayi yang lahir ini stunting. Yang stunting ini pasti akan menjadi beban masyarakat dan beban negara. Nah ini karena itu penyelesaian tentang stunting ini, orang yang mengalami kelemahan kognitif ini dari awal, ini harus diatasi secara fundamental dan negara mesti intervensi. Jadi ibu hamil harus ada dalam perawatan negara. Begitu dia lahir, dia harus mendapatkan bantuan dari negara supaya dia melewati 1000 hari pertamanya sebagai bayi dan anak yang sehat. Setelah itu dia akan masuk ke sekolah dan kita akan mendorong konsep full day school. Itu ya. Sekolah penuh hari ya. Jadi mereka mungkin masuk jam 8 pagi, selesai jam 3 jam 4 sore, full day school seperti itu. Dan seperti nanti akan dikampanyekan juga Pak Prabowo, ini ada makan siang gratis di sekolah. Tapi kita akan menambah ini supaya dari umur 18 sampai umur 22-23 orang juga mendapatkan kuliah gratis. Gitu. Nah, menarik sebenarnya gagasan itu kemudian dibawa ke pemilu dan ditawarkan kepada pemilih. Kalau boleh tahu, sebagai partai yang baru dan target kita di parliamentary threshold kita lumayan besar ya, Mas Anies ya, 4%. Seberapa yakin Gelora bisa di situ dan apa yang dilakukan untuk itu? Saya mau mengatakan dulu ke Mbak Ira ya. Saya dan teman-teman di Partai Gelora ini tidak akan bikin partai kalau tidak yakin lolos threshold. Itu ya. Dan teman-teman Kata Data juga pasti mencatat itu. Iya. Jadi kita dari awal karena yakin makanya kita bikin partai ini bahwa insya Allah kita akan bisa melewati tantangan threshold 4% itu. Kira-kira kalau suara itu jatuhnya ya sekitar 6 jutaan lebih ya, 6 jutaan lebih suara kira-kira. Insya Allah ini bisa kita dapat.
Dan sejak awal kita mendirikan partai ini, kita langsung melakukan gerilya teritorial. Dan saya kira Mbak Ira kalau mau catat, kalau nanti insya Allah Partai Gelora ini sukses dalam pemilu nanti, salah satu kata kuncinya itu adalah gerilya teritorial. Dari awal kita punya perhatian kepada sisi teritori ini yang lebih besar dari sekedar komunikasi politik publik ya, atau iklan dan seterusnya. Kenapa Mbak Ira? Karena itulah bedanya Pilpres dengan Pileg. Karena Pilpres dari atas. Kalau Pilpres itu kan kampanye satu orang. Ya. Kalau Pileg ini kampanyenya di dapil, jadi medan tempurnya berbeda. Dan karena itu dari awal kita concernnya itu ke dapil. Dari awal ya. Dan alhamdulillah karena kita punya pengalaman sebelumnya yang panjang, itu artinya membawa partai baru, mendirikannya dan masuk ke dalam parlemen juga, bahkan pernah menjadi 5 besar. Saya juga yakin insya Allah hal yang sama akan terjadi dengan Partai Gelora. Gerilya teritorial. Itu kata kunci insya Allah yang akan salah satu ya yang akan membuat Partai Gelora ini mencapai targetnya. Tapi ada pertanyaan, gerilya teritorial berarti gerilya teritorial di teritori yang mana? Apakah di teritori di partai lama atau teritori baru yang memang dinilai potensial untuk menjadi pemilihnya Gelora? Nah, itu rahasia saya kalau sudah. Rahasia. Jangan dibuka semua dong. Gitu ya. Kita tunggu aja di pemilu 2024. Nah, pertanyaan tapi kata intinya udah dapat kan? Gerilya. Bahwa itu gerilya teritorial itu adalah kata kunci. Nah tadi juga menarik bahwa bagaimana menggerakkan di dapil. Nah, salah satu persoalan hari ini mengenai biaya politik, kampanye politik yang dinilai kadang-kadang keluar dari jalur demokrasi. Bagaimana Gelora memastikan itu tidak? Sebenarnya perbedaan yang sangat penting dalam kampanye politik itu adalah pertemuan langsung, tatap muka. Kita di Gelora lebih mengandalkan konsep tatap muka dengan audiens secara langsung. Karena bagaimanapun antara perwakilan ini, Anda kalau mewakili satu wilayah tertentu, Anda harus punya ikatan emosional dengan orang yang memberikan mandat kepada Anda itu. Itu ya. Istilahnya jangan menjadikan sekedar pemberian itu misalnya kepada konstituen sebagai jualan seorang caleg. Justru kekuatan seorang caleg itu pada hubungan emosionalnya. Bertemu berarti. Bertemu. Jadi yang itu karena itu yang tidak tergantikan dalam politik, Pak. Saya punya pengalaman juga sebagai caleg ya. Dan sekarang jadi caleg lagi. Sekarang saya nggak jadi caleg gitu ya. Tetapi sepanjang saya jadi caleg, dari dulu saya selalu mengandalkan itu pertemuan tatap muka. Karena rakyat yang memberikan mandat kepada kita itu harus punya semacam trust, kepercayaan kepada kita. Dia melihat wajah Anda, dia melihat gestur Anda, dia melihat, mendengarkan pikiran-pikiran Anda semuanya. Habis itu dia akan merasa orang ini layak diberi mandat. Karena itu Mbak Ira ini kalau Anda melihat bahwa ini akan menjadi salah satu kejutan besar nanti Partai Gelora. Karena mungkin Anda tidak melihat ada hal yang terlalu ramai. Itu ya. Tapi nanti suaranya. Tetapi karena ini yang kita andalkan dari awal, pertemuan tatap muka secara langsung seperti ini, dan ini akan mengcover jumlah orang dalam jumlah besar ya. Tapi yang kita andalkan adalah pertemuan komunitas-komunitas kecil-kecil tapi terus menerus seperti itu. Ada di satu tempat disebut Sapa Warga dan seterusnya. Karena kita sangat mengandalkan sisi trust antara rakyat, voters yang memberikan mandat kepada caleg ini gitu ya. Jadi caleg sendiri yang dia jual apa? Ya dirinya itu dia harus datang. Ada yang menarik berarti karena bertemu dengan warga kemudian membangun ikatan emosional dengan mereka, itu bukan proses yang selesai dalam 6 bulan. Artinya sejak partai berdiri sudah mulai mengarah ke sana. Apakah dari komposisi caleg hari ini yang diajukan adalah orang-orang yang melakukan itu? Mbak Ira, saya mau bocorin sedikit ya. Ya, sedikit tapi kemudian buka banyak. Nggak apa-apa, kita buka banyak itu ya. Di Gelora ini kita sudah menetapkan calegnya itu sejak tahun 2021. Menarik. Berarti tidak instan? Enggak. Jadi kita sudah membuat peta dapil dari awal dan menetapkan orangnya dari awal gitu ya. Dari tahun 2021 itu.
Jadi kampanye di dapil ini sudah lama kita lakukan. Itu salah satu perbedaan, kita di pusat tidak terlalu ramai dari sisi kampanyenya, karena kalau targetnya adalah legislatif, itu berbeda dengan pilpres. Itu sangat fundamental perbedaannya. Jadi caleg ini bagi Partai Gelora, inilah agen perubahan kita di lapangan ini. Tugas pertama seorang caleg itu adalah merebut kepercayaan publik. Bagaimana cara dia merebut kepercayaan publik itu adalah dengan mendatangi mereka dan bertemu dengan mereka itu, mendengarkan mereka, menyerap aspirasi mereka, dan pada waktu yang sama juga menyampaikan visi besar. Jadi nanti akan ada bonding antara mereka dengan para pemilih itu ya. 2021 ditetapkan berarti di internal sudah ada survei-surveinya, dan sejauh ini berarti positif di 4% itu lewat. Sudah. Oke, kita tunggu di 14 Februari nanti. Lah, lalu sekarang 60% lebih itu pemilih kita adalah pemilih muda. Ini berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Adakah perhatian khusus atau hal yang khusus yang dilakukan oleh Gelora untuk memastikan suara mereka itu ke partai ini? Sebenarnya begini Mbak Ida. Kita mengalami perubahan komposisi demografi yang sangat signifikan ya. Dari tahun, ini catat Mbak ini, dari tahun 2013 saya sudah menulis buku tentang gelombang ketiga Indonesia. Saya sudah lihat. 2013 ya. Di buku itu saya sudah menyebutkan isu tentang bonus demografi. 2013 ya, artinya 10 tahun yang lalu dari sekarang ya. Karena ini tren. Dan biasanya begitu terjadi tren bonus demografi, itu pertanda kalau dimanfaatkan dengan baik, bangsa ini akan mengalami satu lompatan kolektif yang sangat besar. Artinya ini ada generasi baru, tulang punggung yang memikul beban kolektif negara itu jumlahnya sangat besar dan orang-orang muda. Dan itu terjadi di 2000 sekarang. Tapi pemilih muda sekarang ini yang katakanlah berumur di bawah 45 ke bawah atau 50 ke bawah ini sekarang yang mendominasi pemilih sekarang ada di tengah krisis global. Ya kan? Ada di tengah krisis global, ada di tengah ketidakpastian yang luar biasa, ada di tengah ancaman krisis ekonomi, ancaman perang, ancaman bencana yang terus-menerus yang menyebabkan kehidupan mereka ini tidak seperti yang dipersepsi orang tentang bonus demografi. Yang orang pikir bahwa generasi ini justru persoalan paling besar yang dihadapi oleh pemilih yang dominan sekarang ini, pemilih muda ini adalah kecemasan. Lalu bagaimana Gelora menawarkan mereka ini adalah cemas. Orang cemas karena ketidakpastian itu. Dan saya kira, misalnya contohnya Mbak ya, para pemilih pemula sekarang, mereka yang sekarang nanti berumur 18 tahun misalnya gitu ya. Artinya dia akan hidup dari umur 18 sampai 20 tahun kemudian. Sampai menjelang 40 ini, artinya usia awal masa dewasanya ini gitu ya. Ini seluruhnya akan ada dalam goncangan geopolitik yang luar biasa. Jadi generasi ini akan mengalami krisis besar secara global di permulaan, artinya awal masa dewasanya. Itu satu ya. Salah satu faktor yang nanti akan menjadi instrumen dalam konflik geopolitik ini itu teknologi. Sekarang kita sudah menyaksikan teknologi ini kan berubah setiap waktu dengan sangat cepat sekali dan punya impact langsung kepada sisi ekonomi kita, sisi politik kita, iya kan? Secara geopolitik, secara sosial, dan seterusnya. Sumber kecemasannya adalah justru karena perubahan yang tidak terkendali ini tadi. Sehingga orang-orang muda ini sebenarnya benar-benar yang paling mereka perlukan itu adalah arah. Navigasi. Ikan ini yang mereka perlukan. Artinya begini, kalau ada awan yang pekat mengelilingi kita gitu ya, menghindar aja. Bukan. Anda membutuhkan sumber ketenangan. Ya kan? Iya, baiklah. Dari mana sumber ketenangan itu datang? Dari arah, petunjuk. Dari arah, kita tahu. Kalau Anda di tengah samudra. Ya, kalau dulu lagu-lagu Bugis dulu karena para perantau ya, itu selalu ada
Ada salah satu teks lagu yang mengatakan, mungkin sekarang kamu ada di tengah samudra, sampai ke tujuan tidak, tapi untuk kembali juga tidak. Seperti terapung-apung. Nah, kira-kira situasi semua negara sekarang ini ada dalam situasi seperti itu. Disitulah kemampuan navigasi, map, peta jalan yang diperlukan satu bangsa. Dan generasi pemilih yang terbesar sekarang ini itu yang paling mereka perlukan, arah. Oke. Nah, ini yang kita maksud di Partai Gelora ini dengan arah baru. Nah, dengan arah baru ini kemudian ini kalau teman-teman Kata Data tahu bahwa saya ini ada di studionya Gelora, dan ini termasuk sesuatu yang baru juga ya, Bang ya. Mas ya, karena arah baru. Arah baru. Karena artinya ini ada pendekatan ke teknologi, penggunaan teknologi. Apakah ini bagian dari untuk menyasar para pemuda itu sendiri? Iya, itu otomatis ya. Tapi saya ingin mempertegas kembali bahwa masalah utama generasi muda sekarang ini itu adalah kecemasan. Oke. Dan sumber kecemasannya adalah hidup yang sangat tidak pasti, yang sangat gaduh, dan di luar dari kendali mereka, di mana mereka tidak punya kemampuan membuat rencana, bahkan untuk hidupnya sendiri. Oke. Jadi sekali lagi, disinilah waktunya orang perlu kompas, orang perlu arah, orang perlu alat navigasi, orang perlu peta jalan. Dan peta jalan ini kan tidak harus memberikan Anda jalan lurus, tapi semacam kontur. Kalau Anda ingin mencapai satu tujuan, Anda yakin bahwa map ini memberikan Anda gambaran tentang 1000 jalan yang bisa mengantarkan Anda kepada tujuan itu. Itu yang kita sebut dengan arah. Dan yang saya yakin sekarang generasi muda sekarang ini yang menjadi pemilih terbesar pada pemilu kita saat ini, inilah yang benar-benar mereka perlukan. Dan dalam konteks itu, saya percaya betul bahwa Partai Gelora bisa menjadi jawaban. Oke, dengan memberikan arah kepada pemilih muda. Menarik satu lagi, Mas Anies, bahwa pemilu kita di 2024 ini tidak hanya tentang pemilu legislatif, tetapi juga pemilihan presiden, karena dia dilakukan bersamaan. Partai Gelora sendiri termasuk yang awal menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo, meskipun kemudian deklarasinya baru belakangan. Boleh tahu pertimbangannya apa ini, Mas Anies? Seperti yang saya katakan, sekarang kita membutuhkan tokoh jalan tengah, gitu. Yang datang dengan semangat politik kerakyatan atau politik populasi. Saya selalu menyebutnya ini politik populasi, gitu. Bukan politik aliran lagi, gitu. Dia datang membawa politik populasi, bukan politik aliran, datang membawa kekuatan rekonsiliasi yang ada di tengah ini, dan yang ketiga, punya arah untuk menavigasi bangsa di tengah krisis global ini. Itu yang saya yakini, dan kita teman-teman di Partai Gelora, kenapa kita memilih Pak Prabowo. Karena yakin dia bisa menjadi arah. Termasuk nanti ketika Pak Prabowo nanti misalnya mengangkat Gibran sebagai wakilnya, itu lebih merupakan simbol rekonsiliasi. Dua tokoh yang pernah bertempur sengit dalam 2 kali pilpres, kemudian menyatu. Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Gelora juga termasuk yang secara terbuka, Bang Fahri juga secara terbuka menyampaikan mendukung Gibran jadi cawapresnya. Di tengah ada polemik juga di masyarakat tentang posisi itu. Apa pertimbangan Gelora selain persoalan rekonsiliasi? Ada pertimbangan yang lainnya. Yang pertama, sisi elektoralnya. Kita semua yakin bahwa Gibran bisa memberikan efek elektoral yang besar di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara Pak Prabowo sendiri sudah punya kekuatan yang besar di Jawa Barat, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan, ya kan? Jadi secara elektoral ini komplementer, saling melengkapi, gitu ya. Yang kedua, secara umur, ya kan? Pak Prabowo ini adalah capres tertua dari 3 capres yang ada. Kalau jadi nanti ini 3-3-nya daftar, gitu ya. Walaupun dia adalah, kalau jadi presiden nanti, dia akan menjadi presiden termuda di antara negara-negara demokrasi besar seperti Amerika, India, ya kan, Brazil. Artinya Pak Prabowo lebih muda dari Biden, atau kalau misalnya Trump nanti menang, tetap lebih muda dari Trump, lebih muda dari Modi, dan lebih muda juga dari Lula di Brazil, ya. Tapi di antara capres dengan Pak Ganjar dengan Pak Anies, dia yang paling tua.
Dan kehadiran Gibran di sini ini melengkapi secara umum yang Anda sebutkan tadi, ini perwakilan generasi muda. Sesuai dengan arah. Jadi bagian dari arah itu juga ya, ini sekali lagi ini secara umur ini komplementer. Oke. Jadi ada pertimbangan rekonsiliasi karena bagaimanapun Gibran mewakili aura Pak Jokowi, aura ayahnya, tapi juga ada pertimbangan elektoral dan ada pertimbangan generasi ini. Oke. Jadi ini dua generasi yang dalam 3 pertimbangan tadi, pertimbangan rekonsiliasi, pertimbangan elektoral dan pertimbangan generasi ini, Pak Prabowo dengan Gibran ini saling melengkapi. Saling melengkapi. Di antara kemungkinan 3 pasangan hari ini, 2 sudah mengumumkan, Mas Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, lalu tadi hari ini Pak Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Di Gelora sendiri melihat situasi hari ini, apakah keyakinan bahwa Prabowo dan cawapresnya nanti mungkin Gibran akan menang dalam kontestasi ini? Saya sangat yakin insya Allah ini akan menang. Sekarang pun kan juga di survei-survei kan juga udah menang ya. Yeah. Cuma kalau misalnya nanti 3 capres ini sudah bertarung, kita mungkin menghadapi tantangan terbesar bahwa tidak ada satu presiden yang punya peluang memenangkan ini dalam 1 putaran. Okay. Jadi kemungkinan ini akan masuk dalam 2 putaran, gitu ya. Artinya kita harus membayangkan bahwa pilpres kita ini kali ini panjang ini, ya kan? Ini bukan artinya bisa berlangsung bukan hanya di Februari, tapi ini bisa sampai ke Juni nanti ya. Ini satu ya kalau 3 capresnya, tetapi menurut saya 3 capres ini sangat bagus dari segi representasi. Oke. Artinya semua kelompok masyarakat ini terwakili dalam 3 capres ini tadi ini. Dan ini berarti bahwa saya membayangkan bahwa angka partisipasi dalam pilpres nanti ini akan panjang, tetapi konfliknya akan tidak terlalu tinggi. Karena dia tersebar. Okay. Semua orang misalnya yang masih marah dengan pemerintahan Pak Jokowi sekarang ini, yang tidak puas dan seterusnya, mungkin ada di Amin misalnya begitu ya. Walaupun kita tidak tahu karena angka kepuasan Pak Jokowi kan sekarang tinggi ya. 80. Tinggi ya. Jadi ini bisa bergeser, tapi paling tidak mereka ada semacam tempat berlabuh gitu ya. Oke. Ya kan? Yang di kiri juga begitu, yang di tengah juga begitu gitu ya. Jadi artinya kanan, tengah dan kiri ini ada representasinya itu. Jadi saya membayangkan ini ada 2 sisi, satu tingkat partisipasi akan tinggi, tapi pada waktu yang sama tingkat konflik horizontalnya akan rendah. Berarti dibandingkan pemilu yang lalu 2019 ini akan jauh lebih menyenangkan. Ya. Semoga seperti itu ya. Lebih asyik lah. Asyik lah. Kita berdoanya seperti itu. Kalau 2019 kan ini karena cuma 2 ya. 2014 juga begitu. Partisipasi tinggi, tapi pembelahannya sangat dalam, atas dan bawah gitu ya. Oke. Jadi di tingkat elitnya pecah, di tingkat bawahnya juga pecah. Kalau sekarang ini justru yang menarik adalah sisi representasi, keterwakilan semua kelompok masyarakat, kelompok ideologi. Relatively juga walaupun secara secara etnis tidak ya. Artinya hampir dari semua ini kan tidak ada calon luar Jawa ya. Tidak ada, tetapi secara keseluruhannya kelompok ideologi ini terwakili dengan baik di sini. Oke, Mas Anies, jadi kalau kita lihat komposisi sekarang ini akan menjadi pemilu yang menyenangkan. Tapi saya ingin melihat di sini bahwa Gelora sebelum memutuskan untuk mendukung Pak Prabowo sudah punya keyakinan di 4%. Biasanya orang kalau bergabung itu atau menyatakan dukungan itu ada sesuatu yang di take and give atau semacam itu ya. Misalnya ini loh yang aku punya, aku dukung Anda. Nah, kalau dengan Gelora dengan Gerindra seperti apa? Kan pada dasarnya kalau kita lihat ya, Gelora waktu koalisi dengan Pak Prabowo ini kan value kita ini kan secara politik kan relatif nggak ada. Ya, nah itu pertanyaannya di situ. Lalu apa yang didapatkan kan Gelora? Kan nggak ada kursinya kan? Iya. Iya kan? Nggak ada kursinya. Tapi kami punya hubungan historis dengan Pak Prabowo yang lama. Oke. Saya mendukung beliau di Pilpres 2014. Saya juga mendukung beliau di Pilpres 2019. Saya tahu beliau kalah 2 kali, tapi sekarang saya tetap mendukung beliau.
Karena saya secara pribadi dan teman-teman di Gelora respect bahwa orang ini punya cita-cita yang dia perjuangkan dan dia tidak pernah menyerah. Tapi yang lebih penting bahwa begitu beliau bergabung kepada pemerintahan Pak Jokowi, beliau dan Pak Jokowi ini memberikan kita satu pembelajaran tentang kerendahan hati di sisi Pak Prabowo untuk mengakui lawannya dan mau bergabung dengan lawannya, tapi tentang kebesaran jiwa dari Pak Jokowi yang sudah habis-habisan memenangkan pertarungan itu, tapi akhirnya harus berbesar hati merangkul lawannya. Jadi menurut saya di sini ada semacam legacy leadership ya. Jadi leadership legacy yang diwakili oleh dua orang ini tentang kebesaran jiwa dan kerendahan hati, ini yang membuat kita mendorong. Kita tidak bicara yang lainnya begitu kita masuk dalam pembicaraan ini, karena pada dasarnya hubungan personal kita sangat bagus dari karena awal. Sudah historinya ada. Historinya ada. Itulah kenapa Gelora kemudian tidak ke dari Anies awal atau tidak ke Ganjar dari awal. Di samping itu juga ada kedekatan ideologi. Kedekatan ideologi. Ya, dengan Pak Prabowo ini kan kalau Gelora bicara superpower, Indonesia sebagai superpower baru, kalau dari dulu kan beliau bicara macan Asia. Iya kan? Dan dalam konteks kondisi geopolitik kita sekarang ini, menurut saya memang yang paling mengerti sisi geopolitik dunia sekarang ini ya Pak Prabowo. Jadi tapi tetap Gelora menilai bahwa Pilpres hari ini, pemilu hari ini akan lebih sengit sehingga berlangsung 2 putaran. Kemungkinan besar akan ada 2 putaran ya. Tapi begini Mbak ini, jadi kalau dengan Pak Prabowo ini kan jadi ada kedekatan narasi, juga ada kedekatan personal, karena kemudian ada histori ya, kita berjuang bersama untuk cita-cita yang sama gitu ya. Mas Anies, mungkin ini sudah di penghujung juga. Teman-teman Sobat Kata Data barangkali ingin tahu nih, apa kemudian yang akan mereka dapatkan bila mereka memilih Gelora? Hal-hal apa yang akan berbeda nantinya? Jadi saya ingin menyampaikan ke teman-teman semua ya, kita semua ada dalam kecemasan yang sama. Krisis global ini adalah ancaman bagi semua bangsa saat ini. Yang kita perlukan sekarang adalah sumber ketenangan bersama. Sumber ketenangan bersama. Sumber ketenangan bersama untuk mengatasi kecemasan bersama kita. Dan sumber ketenangan bersama itu adalah apabila kita mempunyai arah yang sama, kompas yang sama, peta jalan yang sama, yang bisa menavigasi kita semuanya melewati krisis global ini dan merebut peluang-peluangnya. Saya ingin mengajak Anda semuanya ini bergabung ke Partai Gelora. Di sini kita berdiri bersama, melihat arah yang sama dan melihat kontur atau jalan yang akan kita pilih, pilihan-pilihan jalan yang kita punya bersama menuju arah yang sama itu tadi. Itulah yang menurut saya akan menjadi sumber ketenangan kita bersama untuk menjawab kecemasan kita bersama. Itu pilihannya nanti ada di teman-teman Kata Data, ada di 14 Februari 2024. Nah, Mas Anies, kita punya pertanyaan singkat ini, semacam penutup, closing dari kita. Dan ini lebih bersifat umum saja kecenderungannya. Kurang lebih 5 ya, Mas ya. Pilih yang mana, Mas? Twitter atau Facebook? Twitter. Restoran cepat saji atau warteg? Warteg. Berarti makanya biasanya di warteg nih Mas, kalau sedang di jalan. IKN di Jakarta atau di Kalimantan? Di Kalimantan. Sepeda atau motor? Sepeda. Nasionalis atau religius? Dua-duanya. Dua-duanya, karena Gelora ada di tengah ya, nasionalis. Dan ini pertanyaan satu, mungkin healingnya ke gunung apa ke laut Mas? Laut. Pilih penguatan KPK atau penguatan Kejagung dan Mabes? Polri. Kejagung dan Mabes. Teman-teman Kata Data, itu diskusi kita dengan Mas Anies Mata, Ketua Umum Partai Gelora, dan kita akhiri di sini. Sampai jumpa.